Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Andika Trisaputra di kliksaham.com, belajar trading dan investasi saham jadi mudah untuk Anda pemula sekalipun. Oke, gimana Bapak Ibu kabarnya hari ini hari Senin 13 November tahun 2023. Kita hari ini belajar screening lagi ya. Screening untuk fast trading atau day trading. Tentunya untuk day trading itu teman-teman harus disiplin ya. Disiplin kalau memang kita entry dan kemudian tidak direspon oleh market, ya mau nggak mau kita harus stop loss ya. Itu kalau saya ya. Kemudian kalau memang kita mau swing trading niatnya, kita cari saham-saham yang fundamentalnya bagus, labanya mungkin mengalami pertumbuhan, itu bagus banget. Kemudian juga harganya masih di bawah dan juga ada broker yang mengakumulasinya. Oke, sekarang kita belajar lagi dari awal untuk screening ya. Nah, untuk screening nanti pilih saham-saham yang kira-kira untuk fast trading yang mana, yang untuk yang swing trading mana. Kalau kita untuk fast trading, kadang kita nggak lihat lagi fundamental. Karena kita tinggal lihat bid offer saja, kalau memang dia direspon market, harganya ngacir gitu ya, jalan kita bisa nebeng. Nah, kalau untuk yang mau kita keep, saham-saham yang mau kita hold, ya bisa kita pilih dan juga kita analisa lebih lanjut ya, secara keuangannya. Kalau saya sih lebih nyaman seperti itu. Oke, sekarang ini kalau sebelum-sebelumnya kita pakai Mirai Asset, hari ini saya pakai Motion Trade ya. Motion Trade saya cocok dan juga saya nyaman karena untuk speed order ya, kalau di tempat lain ada fast order, di sini ada speed order. Kemudian integrasi sama trading view-nya juga bagus. Kemudian untuk broker summary-nya juga bagus. Oke, di hadapan teman-teman ini ranking ya. Ranking gainer and loser di perdagangan terakhir pada hari Jumat tanggal 10. Ada PTSP, ARA, ada CBUT, ada UNTR, Bayan Resources, MCall. MCall kalau nggak salah mau bagi dividen ya, tapi yang naik malah call. Ya, call naik sampai 20%, kemudian ada ICBP, ada BRPT juga, ini saham-saham Prajogo Pangestu, Cuan, Brand BRPT, AMMN semua luar biasa tahun 2023 ini saham-saham Prajogo Pangestu ya. Kemudian ada Puri, ini sempat kita pantau di pekan kemarin tapi aku belum sempat entry, ada EXCL ya. Nah, jadi teman-teman bisa buka ranking. Caranya pertama buka ranking. Kemudian teman-teman lihat nih, ini kalau teman-teman mau fast trading ya, membuat watchlist. Nanti cara mengoperasikannya seperti apa nanti kita validasi ketika market open. Oke, aku note dulu ya Bapak Ibu. Note dulu kita cari yang volumenya lebih dari 10 miliar Bapak Ibu. Ini PTSP ARA tapi volumenya kecil sekali, cuma 107. Ini saham tipis ya bid offernya. Bapak Ibu kalau tidak biasa trading di saham yang tipis seperti ini bisa-bisa nyangkut. Karena ini tipis banget, kita skip aja. Kita pilih yang lebih dari 10 miliar ya. Oke, saham hari ini ya. Saham hari ini 13 November 2023. Nah, ini bukan stock pick ya. Bukan stock pick yang langsung mateng. Tapi ini kita filter untuk kita analisa lebih lanjut. Jadi jangan salah, ketika kita sudah list di sini, ini bukan langsung stock pick, tapi watch list. Nah, dari watch list ini nanti kita pilih yang mana yang kita pantau untuk fast trading, kemudian yang mana kira-kira cocok kalau memang mau ambil swing trading. Nah, bedanya apa sih? Bedanya apa dulu ya? Nah, bedanya apa dulu biar Bapak Ibu nggak salah paham. Kalau fast trading ya, fast trading, nah ini udah CBP, cuan bungkus pulang. Ya, kalau fast trading cuan bungkus pulang. Kalau swing trading gimana? Nah, swing trading menurut saya ya, boleh sepakat ataupun boleh tidak sepakat, belinya cicil. Ya, beli cicil, nanti kalau sudah profit ya jualnya cicil. Untuk apa beli cicil? Lah, beli cicil ini antisipasi kalau misalnya harganya ternyata turun atau misalnya kita punya buy area ya. Buy area dari harga sekian ke sekian, kalaupun ternyata diajak nyelam lagi tapi bandar masih akumulasi, kita ikut beli lagi. Nah, jual cicil buat apa? Jual cicil ini biasanya kan ada orang-orang teman-teman yang ketika dijual harganya malah makin ngacir. Jadi kita jualnya cicil pelan-pelan. Kalaupun ternyata memang
harganya masih naik, kita bisa memaksimalkan profit. Oke, kita list dulu Bapak Ibu. Nomor 1 ada UNTR 48 miliar. Kemudian ada AMMN ya. AMMN. MCall aku masukin ya. MCall aku masukin karena ini ada isu sentimen positif untuk bagi dividen. Meskipun transaksinya cuma 1,6 miliar. Kayaknya pada perdagangan Jumat itu ada market yang salah merespon, yang mau bagi dividen itu MCall, saham batubara, tapi yang direspon market malah call, COAL, dari harga 50 bangkit, transaksinya call, nanti ada di bawah mungkin ya. Kemudian yang ketiga AMMN, ini memang sejak awal apakah naksir, saya sih nggak pernah ngikutin. Kemudian BRPT, nah ini masih sahamnya Prajogo Pangestu. Kemudian ada TCPI, bagi yang paham aja TCPI mainnya seperti apa. Ada ITMG, jadi sektor-sektor batubara juga banyak yang lagi koreksi ya. Karena dari call Newcastle-nya juga mengalami declining, masih turun terus. Apakah ini saat yang pas buat entry atau cicil? Nah, nanti menjadi pertimbangan teman-teman ya. Yang jelas batubara lagi koreksi. Kemudian ini Puri, high volume breakout dari sejak awal pekan lalu, menarik bagi yang pantau sejak mungkin hari pertama. Kemudian ada EXCL, ini juga dapat sentimen positif dari merger dengan Friend. Kemudian 246, apa nih 246? 246 TPIA ini juga kemarin sempat arah ya, sempat arah kemudian diguyur habis. Ini sahamnya Prajogo Pangestu juga. Pindah dulu sini. Oke, pindah ke sini. Oke. 36. Petro. Nah, ini Petro saya sempat cuan lebar dari bulan lalu ya di Petro. Ini sahamnya suaminya Puan Maharani, Happy Hapsoro, tapi dapat sentimen positif dari berita akuisisi oleh Prajogo Pangestu. Jadi sempat arah juga. Sempat arah bulan kemarin. Kemudian ini ada Adaro, jadi memang transaksi-transaksi yang gede. Ini saham gorengan Hill. Kemudian apa nih? Rokok ya, rokok HMSP. Bagi yang tertarik boleh dipantau. Kalau saya saham rokok saya skip biasanya. Kemudian ini saham yang baru IPO ya, STRK. Ini juga rame tapi saya tidak pernah ambil. Kemudian Astra Internasional. Kemudian ada NCKL, ada Telkom, ada MAPI, oke. Bapak Ibu, kalau kita lihat dari list yang kemarin perdagangan Jumat ya, ini kebanyakan saham-sahamnya saham-saham call, saham sama energi, dan saham-saham blue chip. Nah, apakah ini cocok untuk fast trading? Kalau untuk blue chip atau saham-saham yang market cap-nya besar, ini validasinya ketika dia open sama dengan low, naiknya kurang dari 1%. Kurang dari 1,5% deh. Nah, ini boleh entry. Tapi kalau sudah naik misalnya 3% atau 4%, kalau aku skip. Kenapa? Karena biasanya saham-saham yang market cap-nya besar itu naiknya nggak banyak ya. Mungkin hanya 2,5-3% sampai mungkin 5%. Kecuali saham-sahamnya Prajogo Pangestu yang bulan-bulan kemarin kalau naik nggak pakai rem ya. Bisa 15, bisa 30%, bisa 20%. Dan juga secara agregat mungkin sampai ratusan persen. Itu kalau yang blue chip. Nah, kalau yang untuk saham-saham second liner atau third liner, nah ini kita validasi ya. Kalau open low kurang dari biasanya aku 3%. Ya, kalau kurang dari 3% kita masuk ya. Tapi kalau sudah 10%, sudah 12%, takut juga ya. Karena dia naiknya cepat, turunnya juga cepat sekali. Jadi seperti biasa kita membuat list seperti ini, kemudian bagaimana sih mengoperasikan open low? Kapan sih masuknya? Jadi open low itu adalah validasi.
Nah, open low itu adalah validasi. Validasi kemungkinan ya. Nah, kemungkinan naik. Kalau open high, bukan kemungkinan ya, bahkan validasi. Pasti turun. Nah, pasti turun. Aku pakai pasti deh, karena kata Pak Fier open low pasti naik ya. Cuma naiknya seberapa tinggi, dan setelah naik apakah akan turun lagi. Begitupun open high pasti turun, setelah turun apakah naik lagi. Jadi kalau open high aku ngambilnya di bawah, pullback trading. Kalau open low ambilnya sebelum naik tinggi. Jadi itulah psikologis tradingnya. Oke, sekarang apa yang mau kita lihat? Apa yang mau kita analisa? Ya, setelah dibuat watchlist seperti ini, nanti Bapak Ibu tinggal lihat ya. Tinggal lihat yang mana yang open sama dengan low. Atau cara kedua, dengan ranking. Kalau Bapak Ibu trading dengan OLT ya bisa dengan stock rank. Kalau di RTI pakai persen gainers. Persen gainers ya. Nah, tinggal dilihat saja. Contoh ya, kita contoh. Setelah kita bikin list seperti ini, mungkin kita mitigasi secara teknikal dia sudah tinggi atau masih di bawah. Contoh ya. Aku senang pakai motion trade karena sudah terintegrasi chartnya ya. Chartnya dia ada trading view juga. Nah ini. Java UNTR. UNTR ya. Dia ada gap juga di sini, gap yang lebar. Ini menarik untuk gap investing. Kemudian MCall. MCall itu sentimennya untuk bagi dividen. Kemudian AMMN. Ini sahamnya saham Prajago Pangestu juga udah uptrend banyak banget ya. Tuh, uptrend banyak banget. Apakah teman-teman mau ambil atau enggak itu kembali ke teman-teman ya. Kalau sebagai bandar dia sudah ngumpulin banyak banget di sini. Kalau sini ya sudah floating profit. Kalau mau guyur kapan saja dia tinggal guyur ya. Oke, terus contoh lain BRPT. BRPT juga sama. Setelah BRPT juga sudah naik banyak. Sudah naik banyak, kemudian koreksi dan dia rebound lagi ya. Pindah deh, pindah sebelah sini. Pindah-pindah ya. Oke, volumenya besar, kemudian dia sudah naik banyak, koreksi. Menarik untuk fast trading. Fast trading only. Kemudian TCPI, ya TCPI ini juga bagi yang paham. Cara mainnya sahamnya naik turun sendiri ya. Naik, turun, naik. Ya. Ini lebih bagus kalau pengalaman saya TCPI ambilnya merah. Apalagi kalau koreksinya dalam. Nah, seperti ini dalam. Ini jarum, dia pullback ya. Kebanyakan TCPI di pullback ya. Ini koreksi sampai dalam, pullback. Koreksi sampai dalam, pullback. Nah, ini juga sempat koreksi dalam, kemudian pullback. Nah, itu TCPI. Kebanyakan dia kalau sudah koreksi dalam, kemudian dia pullback. Kemudian Excel. Dari sektor infrastruktur ini menarik ya. Telkom, EXCL itu menarik. Nah, Excel menarik untuk swing trading. Excel secara finansial kita lihat kuarter 2023 total sales naik, EBIT-nya naik banget, net income menarik, PER-nya turun, menarik. Excel untuk dikoleksi ya. Excel menarik untuk dikoleksi. Kemudian selanjutnya ada TPIA, ini sahamnya Prajogo Pangestu juga dari sektor petrokimia atau petrochemical. TPIA.
TPIA juga sama ya. Sudah ngacir gila-gilaan. Saham-saham Prajogo Pangestu sudah naik banyak. Kemudian ada Adaro, HMSP, ASI, Astra Internasional dari grup Astra. Astra menarik, lagi di bottom juga. Kemudian kita lihat secara fundamental, apakah menarik untuk dikoleksi lebih lanjut. Stagnasi aja ya. Untuk penghasilannya ya standar-standar saja, tapi ya oke lah. Untuk book value-nya di 4.600. Telkom, satu lagi saham di sektor infrastruktur. Telkom 262, 257, 13. Oke. Standar-standar aja. Kemudian kita lihat kalau dari foreign-nya. Foreign-nya Telkom menarik. Telkom lagi didistribusi ya. Didistribusi. Kemudian ada penurunan. Kemudian ini ada rejection support di 5.600. Teman-teman bisa buy area di 5.600 sampai 5.700. Kemudian kasih stop loss kalau dia breakdown 5.600. Atau nanti tunggu misalnya mau di 5.000-an. Oke. Itu tadi ya ulasannya. Jadi ada beberapa saham yang sudah kita ulas. Nah, tinggal kembali ke Bapak Ibu. Mau cari saham yang seperti apa? Caranya sama. Modelnya sama. Yang perlu kita lakukan berlatih ya. Berlatih setiap hari. Kalau ada pertanyaan boleh tulis di kolom komentar. Oke, bagi teman-teman yang suka saham-saham third liner atau second liner, bisa dibikin juga watchlistnya yang sama ya. Mungkin di saham-saham IPO ya. Saham-saham IPO juga banyak yang naik ya. Saham-saham IPO bisa dijadikan watchlist. Kalau open sama dengan low bisa kita trading di sana. Sekian dari saya pada hari ini 13 November 2023. Kalau ada pertanyaan atau yang hendak didiskusikan, kita boleh tulis di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.